Nah, saya lagi olahraga supaya tubuh tetap sehat dan kuat di masa pandemi corona ini. Nah, ngomong-ngomong tentang latihan, bagaimana kita bisa melatih diri kita supaya kita tetap bisa memberi walaupun kondisi kita sendiri juga sulit. Nah, kita pindah tempat dulu ya. Panas. Nah, sekarang sudah lebih teduh, nggak panas lagi. Nah, gimana caranya kita melatih diri untuk berbagi? Ya, caranya juga dengan membiasakan diri seperti tadi. Kalau kita supaya tubuh kita sehat, kita membiasakan diri untuk berolahraga. Demikian juga dengan berbagi, kita membiasakan diri untuk berbagi. Karena memang berbagi itu adalah salah satu gaya hidup Kristen, dan yang namanya gaya hidup itu berarti sehari-hari kita, keseharian kita, kebiasaan kita. Sehingga kalau yang namanya sudah kebiasaan, kita tidak merasa kesulitan lagi untuk berbagi. Ya awalnya bisa jadi mungkin sulit, sebagaimana kisah yang tertulis di kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai 16. Itu adalah kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Di situ Elia meminta kepada janda tersebut untuk memberinya roti. Padahal bahan untuk membuat roti itu sudah yang terakhir yang janda itu miliki. Dia harus berbagi makanan di masa bencana kelaparan yang pada waktu itu melanda dan sudah merenggut nyawa banyak orang. Kalau bisa mungkin dia berkata kira-kira begini pada Elia, Tuan, bahan makanan saya tinggal terakhir untuk saya dan anak saya makan. Kalau Tuhan minta dibikinkan roti, itu sama saja dengan mempercepat kematian saya dan anak saya. Kira-kira begitu. Nah, tetapi apa? Janda ini tidak egois. Dia tidak memikirkan hanya dirinya sendiri. Dan dia juga berani untuk percaya pada perkataan Elia yang dijamin oleh Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa janda itu mematuhi perkataan Elia. Jadi dia percaya bahwa Tuhan akan menjamin hidupnya walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi kalau kita itu mau berbagi, kita itu tidak perlu menunggu kita itu punya banyak, atau menunggu kita itu kaya. Tidak usah kita itu menunggu menjadi seperti siapa ya, misalnya Bill Gates, pendiri Microsoft, atau Mark Zuckerberg, pendiri dari Facebook, yang memang mereka selalu masuk deretan daftar orang-orang terkaya di dunia dan mereka mempunyai mendirikan yayasan amal untuk banyak orang. Dan kita bisa melihat bahwa di sekitar kita ada banyak kisah-kisah yang mengharukan juga, di mana orang-orang yang kecil seperti misalkan abang becak. Saya pernah baca itu tentang seorang abang becak yang selalu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk disumbangkan ke panti asuhan. Nah, saya juga menemukan nih sebuah artikel di internet tentang seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dia setiap hari rela bersepeda keluar masuk kampung membawa banyak buku bacaan. Pernah juga dia jatuh dengan semua buku-bukunya berceceran. Hanya demi apa? Supaya buku itu bisa sampai kepada anak-anak yang miskin di Nusa Tenggara Barat dan mereka bisa membaca buku itu. Nah, ada juga seorang yang bernama Bunga Asih Pratiwi, di mana dia menggunakan kemampuan untuk mendesainnya selama masa pandemi corona, harus bekerja dari rumah. Terus dia menawarkan untuk bisa mendesain, dan satu desain dia bandrol dengan harga 20.000, dan dia mengatakan bahwa semua hasil honor dari desainnya itu nanti akan disumbangkan untuk mereka-mereka yang terdampak dari pandemi corona ini. Dan betul apa yang dia lakukan itu menghasilkan lebih dari kira-kira 2,5 juta kalau saya tidak salah, berhasil dia kumpulkan dan didonasikan pada mereka yang terdampak corona. Jadi memang kalau kita itu mau berbagi, tidak tergantung seberapa besar dari harta yang kita miliki atau seberapa sulit kehidupan kita sendiri. Kalau kita memikirkan itu, mungkin kita tidak akan segera berbagi atau kita selalu ragu untuk berbagi. Tetapi ketika kita mau untuk peduli kepada sesama dan kita sudah terbiasa untuk kita bisa berbagi, dan kita juga seperti janda di Sarfat tadi berserah percaya pada pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita bisa untuk berbagi. Ingat, berbagi itu tidak membuat kita rugi loh. Dan juga kalau kita tidak berbagi, juga tidak membuat kita kaya. Jadi, mari kita latihlah diri untuk bisa berbagi dengan sesama kita.